Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pada video sebelumnya kita telah membicarakan bahwa seorang ayah diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk menyuruh anaknya sholat ya, ketika umur 7 tahun ya. Muru auladakum bisolah wahum abanau sab'i sinin wadribu malaiha wahum abanau asyri sinin ya. Jadi kata Rasulullah yang maksudnya muru auladakum, perintahkan oleh kamu sekalian anak-anak kamu ya, kanak-kanak kamu dengan sholat ya. Kanak-kanak laki-laki maupun kanak-kanak perempuan, kedua-duanya disuruh sholat. Wahum abna'u sab'i sinin, dan mereka berumur 7 tahun ya. Imam Manawi sudah mengatakan, sudah menjelaskan umur 7 tahun ketika sudah mumayyiz. Tapi kalau dia belum mumayyiz, dia tidak diperintah ya. Apa itu mumayyiz? Dia bisa membedakan mana yang benar dan salah, mana yang baik dan buruk. Wadribu malaiha wa mabna'u asyri sinin, dan pukullah mereka karena meninggalkan sholat mereka sudah berumur 10 tahun ya. Jadi apa kata ulama tentang memukul anak yang meninggalkan sholat ya? Wa qad sarahal Hanafiyah bi anna darba yakunu bil yad la bi ghariha kal asa ya. Jadi kata ulama-ulama Hanafi ya, mazhab Hanafi ya, memukulnya ini dengan tangan ya. Mukulnya dengan tangan, bukan dengan lainnya seperti tongkat, rotan atau apa lainlah selain tangan pokoknya. Yang dibolehkan kata ulama-ulama Hanafi adalah memukul dengan tangan ya. Wala yuzawidu salasa, dan tidak melebihi 3 kali pukul ya. Pukullah di pahanya gitu ya, ketepek, tidak boleh lebih dari 3 kali ya. Ini kata ulama Hanafi berdasarkan sabda Rasulullah kepada Mirdas al-Muallim yang pengajar ya. Iyaka antatriba fawqa salas fa inaka idza darabata fawqa salas iktasallahu minka ya. Jadi kata Rasulullah kepada Mirdas al-Muallim ya, hati-hatilah kamu memukul kanak-kanak yang lebih dari 3 kali ya. Maka sesungguhnya apabila engkau memukul lebih dari 3 kali, Allah akan menghukummu ya. Ini kata ulama Hanafi ya. Kata ulama Maliki ya, boleh memukul dengan selain tangan ya. Qala Syekh Dasuki wala yukhaddu biadadi katalasatin ya. Kata Syekh Dasuki, tidak ada batasan ya memukul tuh ya. Ini pendapat mazhab Maliki ya, tidak ada batasan. Tidak ada batasan 3 kali ya, tidak ada batasan itu. Bahkan boleh berbeda dengan berbedanya keadaan kanak-kanak tersebut ya. Ya, kalau kanak-kanaknya strong kuat dipukul sekali 2 kali mungkin nggak ada pengaruh gitu ya. Tergantung keadaan kanak-kanak katanya. Kemudian bagaimana memukulnya? Apakah memukul sampai luka ya? Tidak boleh ya, kata pendapat ulama Maliki, ad-darbu yakunu mu'alliman ya, mu'liman. Mukulnya itu hanya membuat sakit saja, rasa sakit gitu ya, tapi tidak melukai ya. Intona ifadata wa illa pala, jika disangka memukul itu ada faedahnya. Kalau nggak ada faedahnya tak payah dilakukan ya. Jadi pukul ya asal merasa nyeri saja ya, rasa sakit saja, bukan melukai. Jadi pukullah ya, ketepek pahanya gitu ya. Pahanya pukul, jangan pantat ini kadang-kadang bahaya juga ya.
Kalau dia nggak lakukan sholat, pukul ya pahanya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pukul ya. Pukul untuk merasakan sakit. Tidak boleh memukul jadi mukul untuk dia merasa nyeri, sakit saja, bukan untuk melukai. Kemudian ulama Hanafi dan Hambali mengatakan bahwa wajib perintah sholat tersebut ya setelah sempurna 7 tahun ya. Dan perintah memukul ini setelah 10 tahun ya. Jadi setelah 10 tahun, kalau belum 10 tahun tidak dipukul, sebelum 7 tahun tidak diperintah sholat. Biaya kunal amru fi awal istamina. Dan adapun perintah sholat itu pada awal umur 8 tahun ya, setelah sempurna 7 tahun dan pada awal 8 tahun. Dan juga memukul pada awal 11 tahun ya. Jadi kan setelah sempurna 7 tahun, maknanya udah lewat 7 tahun gitu ya. Dan pukul itu setelah 10 tahun. Jadi di awal 8 tahun dia diperintah dan di awal 11 tahun dia dipukul. Ini pendapat mazhab Hanafi dan Hambali. Kalau pendapat Maliki, yakunal amru inda dukhuli fi sab'i. Pendapat mazhab Maliki, ketika masuk 7 tahun dia diperintah sholat. Dan pukul itu ketika masuk 10 tahun ya. Itu mazhab Maliki. Sedangkan mazhab Syafi'i, yadribu bi asnail asyar ya, dipukul ketika tengah-tengah umur 10 tahun ya. Walau akibat tas'i ya. Walau akibat tas'i, dan kalau dia mengikuti sempurna 9 tahun. Tapi sebetulnya kalau kita lihat zahir hadis ya 7 tahun ya. Wahum abanau sabasinin, dan mereka berumur 7 tahun. Jadi masuk 7 tahun ya diperintah sholat. Kalau 10 tahun masuk tidak mengerjakan sholat dipukul. Itu zahir hadis. Itu mengenai pukul dan perintah dan memukul itu ya. Kemudian perintah ini kepada siapa ya? Apakah kepada anak langsung atau kepada orang tuanya ya? Wa'lam anna qaulahu sallallahu alaihi wasallam muru auladakum bisolah laisa amron minhu sallallahu alaihi wasallam lisobiyyi. Kata Imam Nawawi, ketahuilah sesungguhnya sabda Rasulullah muru auladakum bisolah, perintahkan oleh kamu sekalian kanak-kanak kamu untuk mengerjakan sholat. Ini bukan perintah dari Rasulullah untuk kanak-kanak, akan tetapi perintah ini untuk wali ya, orang tuanya. Wa inama huwa amrun lil wali, dan bahwasannya perintah ini adalah perintah untuk wali. Wali ini siapa ya? Wali ini bapaknya kalau masih ada, kalau sudah tidak bapaknya kakeknya ya. Ya, kalau nggak ada kakeknya siapa? Pamannya yang laki-laki ya, dari pihak bapak gitu ya. Am, kalau bahasa Arab am, kalau jadi bahasa Indonesia jadi om gitu ya. Atau orang-orang yang diwasiatkan, atau orang-orang yang diamanahkan dari pihak hakim ya. Jadi perintah ini perintah wajib ya, perintah wajib kepada orang tua, kepada ayahnya atau bapaknya
untuk memerintahkan anak-anaknya, kanak-kanaknya umur 7 tahun sholat. Ini perintah wajib, kata Imam Nawawi. Jadi perintah wajib kepada seorang bapak untuk menyuruh anaknya, baik kanak-kanak laki-laki maupun kanak-kanak perempuan, untuk mengerjakan sholat ketika berumur 7 tahun. Dan ini juga pendapat jumhur ulama fikih. Ya, jumhur ulama fikih mengatakan perintah ini wajib kepada seorang bapak untuk menyuruh kanak-kanaknya laki-laki dan kanak-kanaknya perempuan mengerjakan sholat. Perintah ini wajib kepada bapaknya. Ya, ini pendapat jumhur ulama fikih dari kalangan mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, dan mazhab Hambali. Ya, tapi mazhab Maliki katanya perintah sunat. Ya. Kita ikut jumhur saja ya. Kita ikut jumhur ulama fikih bahwa perintah ini adalah perintah wajib kepada seorang bapak untuk menyuruh kanak-kanaknya laki-laki dan perempuan sholat ketika berumur 7 tahun. Kalau tidak ada bapaknya, kakeknya kalau masih ada. Kalau tidak ada bapaknya, tidak ada kakeknya, ya, orang yang diwasiatkan, ya, diwasiatkan. Misalkan bapaknya meninggal atau kakeknya meninggal, berwasiat misalnya kepada om. Om ini dari pihak bapak, amun, bahasa Arab am, ya. Jadi bahasa Indonesia jadi om, ini bahasa Arab am, ya. Atau orang yang mendapat amanah dari pihak hakim, ya. Itu perintah wajib, ya. Jadi perintahnya wajib dan langsung kepada seorang ayah, ya. Jadi muru auladakum, kan jelas, muru auladakum bisolah, perintahkan oleh kamu sekalian kanak-kanak kamu, ya, laki-laki maupun perempuan mengerjakan sholat. Wahum abanau sab'a sinina, wahum abanau sab'i sinin, ya. Dan mereka ini berumur 7 tahun. Jadi perintah langsung kepada seorang ayah dan perintah wajib, ya. Dan ini didukung oleh dalil Al-Quran yang lain, ya, dalil Al-Quran, ya. Jadi bukan hanya perintah dari Rasulullah, dalil Al-Quran juga mengatakan, ya, dalil Al-Quran dan hadis, ya, memerintahkan kepada seorang ayah atau kepada keluarga untuk menyuruh ahli keluarganya. Ya, jadi merintah kepada seorang ayah atau kepala keluarga untuk menyuruh ahli keluarganya, baik istri maupun anaknya, melakukan sholat, ya. Dan ini mana bisa dilihat di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah ke-20, surat Toha, ya. Surat Toha ayat 132. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, maksudnya wa'mur, perintahkan oleh kamu ahlaka, ahli keluarga kamu, bis-sholah, untuk mengerjakan sholat, wastabir 'alaiha, dan sabarlah dengan atas mengerjakan sholat tersebut, ya. Jadi diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Diperintah, ya. Ahli ini siapa? Ahli ini istri maupun kanak-kanak, ya. Jadi istri dan kanak-kanak ini diperintah juga untuk sholat, ya. Jadi seorang kepala keluarga atau ayah atau bapak menyuruh istri dan kanak-kanaknya sholat. Jangan dibiarkan tidak sholat, ya. Karena kalau tidak disuruh atau tidak diperintah sholat, nanti di yaumul zaza istri dan kanak-kanak ini akan menuntut, ya. Nanti di pengadilan Allah itu, di mahkamah Allah, ya, akan diadil yang pertama kali sholat wajib, ya. Ini perintah sholat wajib, ya. Wa'mur ahlaka bis sholah, sholatil wajib, ya. Perintahkan keluarga kamu untuk sholat wajib, ya. Jadi kalau seorang bapak tidak pernah menyuruh anaknya, istrinya sholat, nanti di yaumul zaza akan diminta pertanggungjawabannya, ya. Si anak komplain, si istri komplain, ya. Kan kita sudah pernah mendengar bahwasanya
orang-orang yang dimasukkan ke An-Nar, malaikat bertanya, apa tidak sampai kepada kamu ya orang-orang yang memberi peringatan kepada kamu. Ya, salah satu orang yang dicampakkan ke An-Nar Sakor, ada An-Nar ini namanya Sakor. Sakor ini tempat orang-orang yang tidak pernah sholat. Ya, akan ditanya mereka, apa enggak ada peringatan kepada kamu untuk menyuruh sholat? Nah, ditanya nanti mereka-mereka ini ya. Kalau mereka katakan tidak pernah kami diperintah sholat oleh suami kami, kata istrinya ya. Atau anak-anaknya mengatakan bapak kami, ayah kami tak pernah menyuruh kami sholat. Nah, hadaplah ya, naudzubillah. Bapaknya berakhir diseret ya, dipanggil. Kenapa tidak disuruh sholat anak-anak kamu ya? Ada perintahnya. Mana yang pertama tadi perintah dari Rasulullah SAW, muru auladakum bisolah wahum abana'u sab'in sinin ya. Kemudian dipertegas lagi dengan firman Allah, wa'mur ahlaka bisolah ya. Jadi Al-Quran dan As-Sunnah menyuruh kepada bapak, kepada kepala keluarga, seorang ayah, untuk menyuruh ahli keluarganya ya, istrinya maupun kanak-kanaknya untuk sholat ya. Dan mengerjakan sholat ini dengan sabar ya. Sabar dalam mengerjakan sholat, adab-adabnya, kekhusyukannya ya. Dan tata cara sholat tersebut, sholatlah dengan baik dan betul ya, benar sesuai dengan tuntunan dari Rasulullah SAW ya. Begitu juga dengan syarat-syarat sholatnya ya, diajarkan semua ya. Dan adalah diriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW setelah turunnya ayat ini, wa'mur ahlaka bisolah ya, wa'mur ahlaka bisolah, sebetulnya perintah kepada Rasulullah tapi berlaku umum ya. Walaupun turunnya khusus kepada Rasulullah, karena Al-Quran untuk umat Islam ya, untuk umatnya Rasulullah SAW, ayat ini berlaku umum ya. Jadi ketika ayat ini turun, setelah turun Rasulullah ini setiap subuh itu ya, setiap subuh pergi ke rumah anaknya Fatimah dan Ali radhiyallahu anhum ya. Fayaqul as-shalah ya. Jadi ini ada hadis diriwayatkan dari Ahmad dan At-Tirmidzi ya. Dalam hadis At-Tirmidzi ini, dalam hadis nomor At-Tirmidzi nomor 3206 ya. At-Tirmidzi 3206 atau dalam Musnad Ahmad ya. Dari ini diriwayatkan dari Anas bin Malik, anna Rasulullah SAW kana yamurru bi babi Fatimata sitata asyurin idza kharaja ila sholatil fajri yaqulu as-sholata ya ahlal bait innama yuridullahu liyuthiba ankum rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira ya. Hadis ini hadis hasan ya, riwayat At-Tirmidzi. Jadi diriwayatkan dari Anas bin Malik, sungguhnya Rasulullah SAW ini melewat di pintu rumah Fatimah selama 6 bulan ya. Jadi setelah turunnya wa'mur ahlaka bisolah, Rasulullah ini setiap kalau keluar mau sholat subuh ya, selalu pergi dulu ke rumah Fatimah ya, selama 6 bulan pergi, setiap 6 bulan ya, selama 6 bulan terus continue pergi. Untuk apa? Membangunkan Fatimah. As-sholah ya ahlal bait ya, salat wahai ahlal bait, keluarga Rasulullah ya. As-sholah ya ahlal bait, salat wahai ahli bait ya, keluarga Rasulullah. Sambil Rasulullah menyebutkan firman Allah, innama yuridullahu yuthiba ankum rijsa ya ahlal bait wa yutahhirakum tathira, bahwasanya Allah menginginkan untuk menghilangkan dari kamu itu kotoran wahai keluarga Rasulullah, dan Allah ingin mensucikan kamu dengan sesuci-sucinya ya. Jadi begitulah ya, Rasulullah memberi contoh 6 bulan ya. 6 bulan
pergi ke rumah Fatimah menjelang sholat subuh, membangunkan keluarganya untuk sholat, ya. Jadi diberi contoh oleh Rasulullah bagaimana menyuruh keluarganya sholat, ya. Kemudian selanjutnya dalam firman yang lain Allah SWT telah berfirman, ya, dalam surat yang lain juga, dalam ayat Al-Quran yang lain, surah ke-66 surat At-Tahrim ayat 6. Apa ayat tersebut insyaallah kita sambung dalam video yang lain, ya, dalam kesempatan yang lain. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.